Dalam pembahasan kali ini, kita akan ngobrolin soal amarah. Ya, sebuah emosi yang kita semua pasti pernah rasakan. Tapi, jujur deh, seberapa banyak dari kita yang benar-benar ngerasa bisa ngendaliinnya? Yuk kita cari tahu caranya bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang mungkin terasa deket banget ya sama kita. Pernah nggak sih kamu merasa marah sampai rasanya tuh kayak mau meledak dan nggak terkendali? Mungkin pas lagi kejebak macet parah atau pas lagi debat panas. Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Pertama, dan ini yang paling penting nih, mari kita luruskan dulu satu hal. Marah itu wajar, normal banget. Anggap aja ini semacam sistem alarm alami di tubuh kita yang ngasih sinyal kalau ada sesuatu yang nggak beres dan butuh perhatian kita. Jadi tujuan kita tuh bukan buat menghilangkan amarah sama sekali, tapi untuk memahaminya. Dan emosi ini sering banget muncul di tempat-tempat yang penuh tekanan. Coba deh bayangin, di tempat kerja, deadline mepet, tuntutan ini itu, rekan kerja yang mungkin nyebelin. Gak heran kan kalau amarah, frustrasi, dan rasa gak puas jadi emosi yang paling sering kita rasain di sana. Oke, sekarang kita coba intip sedikit apa yang terjadi di balik layar. Saat kamu ngerasa mendidih karena marah, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan tubuh kamu? Karena ini bukan sekedar perasaan loh, ini adalah reaksi biologis yang luar biasa kuat. Nah, ini nih yang menarik banget. Di dalam otak kita itu seakan-akan terjadi perebutan kendali. Di satu sisi ada amigdala, si alarm emosi yang reaksinya super cepat. Di sisi lain ada korteks prefrontal, si pusat logika, yang tugasnya mikir jernih. Nah, saat kita marah, si alarm emosi ini seringkali membajak kendali dari pusat logika. Nah, pembajakan otak tadi itu langsung memicu rentetan reaksi di seluruh tubuh. Tubuh kita langsung dibanjiri sama hormon stres, yang bikin jantung kita berdebar kencang, tekanan darah naik, napas jadi lebih cepat dan pendek. Ini adalah respons lawan atau lari klasik yang lagi terjadi di dalam diri kita. Terus, apa akibatnya kalau kondisi siaga ini terjadi terus-terusan? Coba bayangin, mesin mobil yang digeber terus tanpa henti. Lama-lama, pasti rusak kan? Ya, sama kayak tubuh kita. Amarah yang gak terkendali bisa berujung pada masalah kesehatan yang serius banget. Dan tentunya bisa merusak hubungan kita sama orang-orang di sekitar. Untungnya, mengelola amarah itu bukan tantangan baru. Selama ribuan tahun, manusia dari berbagai kebudayaan udah nyari cara buat ngatasinnya. Yuk kita lihat beberapa nasihat bijak dari zaman dulu sampai sekarang. Contohnya kearifan kuno dari tradisi Islam ini. Kelihatannya sederhana ya, tapi sebenarnya ini adalah solusi fisik yang sangat mendalam untuk sebuah masalah emosional. Dan ini adalah contoh yang brilian banget soal koneksi antara pikiran dan tubuh. Idenya simple, dengan mengubah posisi tubuh kita dari yang paling siap beraksi yaitu berdiri ke posisi yang lebih pasif seperti duduk atau bahkan berbaring, kita secara fisik mengirimkan sinyal ke otak untuk lebih tenang. Keren ya? Nah, ini dia titik baliknya. Mengelola amarah itu bukan berarti kita harus menekan atau memendam emosi, sama sekali bukan. Ini adalah soal mengembangkan sebuah keahlian, sebuah skill untuk merespon perasaan itu dengan cara yang lebih sehat dan konstruktif. Oke, mari kita beralih ke bagian yang lebih praktis. Anggap saja kita punya semacam toolkit atau perangkat untuk mengendalikan amarah. Kita akan bagi jadi dua bagian. Yang pertama, rem darurat untuk situasi genting, dan yang kedua, perawatan rutin untuk jangka panjang. Oke, kita mulai dengan rem darurat. Apa sih yang bisa kita lakukan tepat di saat kita ngerasa emosi udah mulai diubun-ubun? Ini adalah teknik pertolongan pertama untuk amarah. Teknik pertama yang paling efektif dan paling simpel adalah apa yang kita sebut aturan 10 detik. Kedengarannya sepele, tapi ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Cara kerjanya begini. Begitu kamu sadar mulai marah, stop. Jangan ngomong, jangan bertindak. Cukup tarik napas dalam-dalam, lalu hitung perlahan sampai 10. Jeda singkat ini, cuma 10 detik, ngasih waktu yang sangat berharga buat otak logis kita, ingatkan korteks prefrontal, untuk ngambil alih lagi kendali dari si alarm emosi yang lagi panik. Selain hitung sampai 10, ada juga cara cepat lainnya. Coba deh, menjauh dulu sejenak dari situasinya. Atau, putuskan untuk diam dulu sebelum merespons. Bahkan, tindakan sesederhana membasuh wajah dengan air, seperti yang juga disarankan dalam hadis, itu bisa sangat efektif untuk mendinginkan sistem saraf kita yang lagi panas. Sekarang, kita beralih dari pemadam kebakaran ke pencegahan kebakaran. Maksudnya, kita akan lihat kebiasaan proaktif jangka panjang yang bisa membangun ketahanan emosional kita seiring waktu. Nah, ini adalah bagian perawatannya.
Gampangnya gini, kalau tingkat stres dasar kita rendah, kita nggak akan gampang tersulut. Aktivitas kayak olahraga rutin, meditasi, atau bahkan sekedar tidur yang cukup dan berkualitas, itu semua membantu menurunkan suhu stres kita secara keseluruhan. Jadi kita punya lebih banyak ruang sebelum emosi kita meluap. Tapi, gimana kalau marahnya udah sering banget, intens banget, sampai rasanya mustahil untuk dikendalikan sendiri? Di titik mana kita harus sadar kalau ini mungkin butuh bantuan lebih? Dalam beberapa kasus, amarah yang ekstrim bisa jadi tanda sebuah kondisi klinis yang disebut Intermittent Explosive Disorder atau IED. Nah, ini lebih dari sekedar temperamen yang buruk ya. Ini adalah sebuah pola ledakan amarah yang berulang, tiba-tiba dan seringkali nggak sebanding sama pemicunya. Para profesional kesehatan mental punya patokan untuk mendiagnosis gangguan ini, salah satunya dari buku panduan DSM-5. Mereka akan melihat seberapa sering dan seberapa parah ledakan amarah itu terjadi. Pesan utamanya adalah ini. Kalau kamu merasa amarahmu secara konsisten merusak pekerjaan, hubungan, atau kualitas hidupmu secara umum, mencari bantuan profesional itu adalah langkah yang sangat bijaksana. Itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda kekuatan dan kepedulian pada diri sendiri. Jadi, coba ingat ini baik-baik. Mengelola emosi itu bukan soal menutupi kelemahan. Sebaliknya, ini adalah sebuah keahlian. Dan sama seperti keahlian lainnya, entah itu main gitar atau belajar bahasa baru, semakin sering kamu melatihnya, kamu pasti akan jadi semakin mahir. Sebagai penutup, kami mau meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dari semua yang sudah kita bahas, apa satu langkah pertama, sekecil apapun itu, yang akan kamu ambil mulai hari ini untuk jadi penguasa atas emosimu?